Baiklah, ini adalah bagian 2 dari analisis eksplorasi data. Ya, nomor 3 adalah box plot. Tampilan ini tidak memuat data secara individual sehingga dapat digunakan untuk kasus himpunan data yang besar. Peralatan ini menyajikan 5 besaran, yaitu nilai terkecil, kemudian nilai kuartil 1, nilai median, nilai kuartil 3, dan nilai terbesar dengan standar penyajian seperti yang terlihat seperti ini, yaitu vertikal dengan nilai minimum di bawah dan nilai maksimum di atas. Pasti kemudian akan timbul pertanyaan, bagaimana bila nilai terkecilnya sedemikian kecilnya, sehingga tangkainya menjulur sedemikian jauhnya ke bawah, atau sebaliknya, nilai terbesarnya sedemikian besarnya, sehingga tangkainya menjulur ke atas sedemikian tingginya. Dengan perkataan lain, bagaimana kita menangani keberadaan outlier atau pencilan kecil dan pencilan besar. Untuk itu dibuatlah definisi, apa itu pencilan kecil dan apa itu pencilan besar. Pencilan kecil adalah bila nilainya lebih kecil daripada Q1 dikurang 1,5 IQR, interquartile range. Ingat, IQR adalah jarak dari Q1 ke Q3 atau sebesar Q3 dikurang Q1. Sedangkan pencilan besar adalah bila nilainya lebih besar daripada Q3 ditambah 1,5 IQR. Dengan pemahaman ini, maka batas tangkai ke bawah adalah mana yang lebih besar, disimbolkan dengan max di situ, antara nilai terkecil, min, dengan nilai Q1 dikurang 1,5 IQR. Bila nilai min lebih besar daripada IQR, lebih besar daripada Q1 minus 1,5 IQR, berarti kita tidak menghadapi keberadaan outlier kecil. Maka tangkainya akan sampai ke nilai yang terkecil atau nilai minimum itu. Namun, bila nilai terkecil adalah lebih kecil daripada nilai Q1 dikurang 1,5 IQR, berarti kita menghadapi outlier kecil. Maka tangkai bawah hanya akan sampai di nilai Q1 minus 1,5 IQR. Jadi sekali lagi kita pilih mana yang lebih besar, mana yang maksimum antara dua nilai tersebut, yaitu antara nilai minimum atau terkecil dengan Q1 dikurang 1,5 IQR. Sebaliknya, untuk tangkai yang ke atas, bila nilai terbesar lebih besar daripada Q3 ditambah 1,5 IQR, maka berarti kita menghadapi pencilan besar, sehingga tangkainya hanya akan sampai di batas Q3 ditambah 1,5 IQR itu saja, agar tidak terlalu menjulur panjang. Jadi di situ disimbolkan siapa yang minimum, siapa yang lebih kecil antara nilai maksimum dengan nilai Q3 ditambah 1,5 IQR. Baik, apa informasi penting dari tampilan dalam bentuk box plot ini? Baiklah, cobalah kita putar gambar tersebut 90 derajat searah jarum jam. Mungkin masih juga belum terlalu terlihat gambaran yang terkandung di sini. Tapi mari kita coba pikirkan sejenak. Ingat kembali bahwa jarak-jarak antar 5 besaran
minimum Q1, median Q3, dan maksimum adalah sama, yaitu 25% dari observasi yang ada. Jarak dari nilai minimum sampai dengan Q1 adalah 25% pertama dari observasi. Bila untuk sebanyak 25% observasi perlu interval sangat lebar, ini berarti bahwa nilai-nilainya berserakan berjauhan, atau frekuensi pada setiap nilai cenderung sedikit. Sebaliknya, bila jarak untuk 25% adalah sangat pendek, ini berarti bahwa frekuensi untuk masing-masing nilai adalah relatif tinggi. Untuk box plot yang kita miliki, 25% pertama dan 25% kedua agak sama dan relatif jauh dibandingkan 25% ketiga dan 25% keempat. Ini menunjukkan bahwa penggerombolan data di dalam interval yang pendek antara median dan Q3 juga yang nilai-nilainya lebih besar daripada Q3. Situasi ini bisa digambarkan adanya kurva yang seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran tentang distribusi, apakah simetris atau menceng ke kanan atau menceng ke kiri. Dalam kasus kita, distribusinya adalah skewed to the left atau menceng negatif. Baik, sekarang kita akan beralih ke yang nomor 4. Scatter plot. Scatter plot merupakan sajian untuk data dari dua variabel numerik dalam bentuk lokasi koordinatnya, dengan variabel numerik yang satu di sumbu datar dan variabel numerik yang lain di sumbu tegak. Statistika tidak menetapkan variabel mana yang harus di sumbu datar dan variabel mana yang ditempatkan di sumbu tegak. Lantas, informasi lebih dalam macam apa yang dapat kita ketahui dari tampilan scatter plot ini? Kita akan disuguhi potensi pola hubungan antara kedua variabel yang ditampilkan. Kadang-kadang hubungan itu dapat dengan mudah terlihat. Bahkan mungkin saja kita bisa melihat apakah hubungannya linear atau kurvilinier, eksponensial atau logaritmik misalnya. Namun, mungkin juga pola hubungan itu tidak terlalu gamblang terlihat. Yang sedang kita lihat saat ini pada contoh adalah tidak terlalu gamblang keberadaan hubungan antara kedua variabel tersebut. Tapi mari kita minta pertolongan dari Excel. Kita bisa minta add trend line untuk menghasilkan perkiraan garis lurus yang boleh dibilang mewakili kecenderungan yang ada di antara keduanya. Dalam praktek, peneliti bisa saja membuat scatter plot dari pasangan-pasangan variabel yang dimilikinya, baik yang sudah ada landasan teorinya maupun yang belum, sekedar untuk langkah awal membongkar kemungkinan pola atau hubungan yang mungkin ada di antara variabel-variabel yang dikumpulkannya. Baiklah, sekarang kita berpindah ke peralatan yang terakhir, yaitu tabel silang atau contingency table. Sebagaimana yang sudah terlihat, tabel ini pada dasarnya adalah tabel frekuensi untuk dua variabel secara sekaligus. Variabelnya merupakan variabel kategorikal, atau kalau merupakan variabel numerikal, skala ukurnya direduksi
terlebih dahulu sehingga variabelnya menjadi kategorikal. Jadi tabel ini adalah untuk menampilkan ringkasan dua variabel kategorikal. Katakanlah variabel X dan variabel kategorikal Y. Variabel X nilai-nilainya adalah X1, X2, X3, dan X4. Frekuensi yang berada di kolom terakhir menampilkan tabel frekuensi untuk nilai-nilai X yang dinyatakan dalam persen, karena tabel ini menampilkan frekuensi relatif. Kita juga bisa membaca angka yang ada di kolom Y1 atau kolom Y2 atau kolom Y3. Semuanya menunjukkan tabel frekuensi relatif dari variabel X, namun sekarang disekat atau dibatasi hanya yang atribut Y-nya adalah Y1 atau Y2 atau Y3 saja. Dengan cara yang mirip, kita juga bisa mengamati nilai-nilai frekuensi dari variabel Y. Frekuensi untuk masing-masing nilai Y, yaitu Y1, Y2, dan Y3, seperti yang ada di baris terakhir. Sajian ini menunjukkan tabel frekuensi untuk variabel Y. Berdasarkan sajian ini, kita akan bisa memeriksa apakah ada pola hubungan tertentu antara variabel X dan variabel Y tersebut. Sayangnya peralatan untuk melakukan hal itu baru akan dibahas pada mata kuliah yang lebih lanjut. Demikianlah saudara-saudara sekalian penjelasan untuk materi exploratory data analysis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.